Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung di dalam perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Sebelumnya pada pertemuan yang pertama kita sudah menjelaskan tentang apa itu dan bagaimana filsafat idealisme. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita juga sudah membahas tentang landasan filosofis idealisme itu sendiri. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implikasi filsafat idealisme di dalam dunia pendidikan. Jadi untuk melihat implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan, maka kita dapat meninjaunya dari modus hubungan antara filsafat dan pendidikan itu sendiri. Kalau kita melihat pada hakikatnya hubungan antara filsafat dan pendidikan itu merupakan hubungan keharmonisan, bukan hanya hubungan insidental semata. Artinya memahami filsafat pendidikan itu perlu dilihat pendekatan mengenai apa dan bagaimana filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi pendekatan itu dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang. Salah satu sudut pandang tersebut adalah bahwa filsafat pendidikan dapat tersusun karena adanya hubungan linear antara filsafat dan pendidikan. Sebagai contoh misalnya, sejumlah aliran filsafat dapat dihubungkan sedemikian rupa menjadi filsafat pendidikan. Realisme misalnya, realisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan realisme. Kemudian pragmatisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan pragmatisme. Idealisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan idealisme. Dalam konteks inilah idealisme menjadi relevan ketika kita hubungkan dengan masalah pendidikan. Kalau kita melihat lebih dalam, maka filsafat pendidikan idealisme itu dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti ontologi sebagai cabang yang merubah atas teori umum menjadi semua hal. Kemudian epistemologi yang membahas tentang pengetahuan serta aksiologi yang membahas tentang nilai dari filsafat idealisme itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi ontologi dari filsafat pendidikan idealisme itu menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal-hal yang pertama yang harus ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat ontologis dan idealistik. Dengan demikian, maka pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Kemudian dalam aspek epistemologi dari idealisme adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan tersebut tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Nah, sedangkan pada aspek aksiologi, pada idealisme,
itu menempatkan nilai pada tataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya, pendidik di sini hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif atau temporer. Jadi kita bisa memahami bahwa pandangan umum filsafat idealisme tersebut itu yang berangkat dari hal-hal yang bersifat ideal dan spiritual. Dan di sini sangat menentukan bagaimana cara pandang ketika memasuki dunia pendidikan itu sendiri. Atau dengan kata lain begini, bahwa hal-hal yang bersifat ideal itu dapat menentukan pandangan dan pemikiran terhadap berbagai hal dalam pendidikan, yaitu dari sisi tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode, dan hakikat pendidikan secara keseluruhan. Maka untuk melihat implikasi idealisme di dalam dunia pendidikan, maka aspek-aspek pendidikan dalam tujuan filsafat idealisme itu adalah meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, metode pendidikan, teknik pembelajaran, tujuan pendidikan, dan pandangannya terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk peserta didik ataupun anak didik, ataupun di Indonesia kita lebih dikenal dengan yang namanya siswa, atau sekarang sudah diistilahkan dengan peserta didik. Jadi bagi idealisme, peserta didik itu dipandang sebagai suatu diri mikrokosmis, jagat kecil yang berada di dalam proses become, yang menjadi lebih mirip dengan diri absolut. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Atau dengan kata lain bahwa diri individual dalam hal ini adalah peserta didik adalah suatu eksistensi dari diri absolut. Oleh karenanya, ia mempunyai sifat-sifat yang sama dalam bentuk yang belum teraktualkan atau dikembangkan. Kemudian, aspek yang paling penting dari peserta didik itu adalah inteleknya yang merupakan akal pikir mikrokosmik. Pada tataran akar pikir inilah usaha serius pendidikan itu harus diarahkan. Karena pengetahuan yang benar dapat dicapai hanya melalui akal pikir. Kalangan idealisme itu melihat anak didik sebagai seseorang yang mempunyai potensi untuk tumbuh, baik secara moral maupun kognitif. Maka para idealis itu cenderung melihat seorang anak didik sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai moralitas. Oleh karena itu, pendidikan di sini berfungsi untuk mengembangkan ke arah kepribadian yang sempurna. Teman-teman semuanya, di dalam filsafat idealisme, salah satu aspek yang lain itu adalah pendidik atau guru. Dalam idealisme, guru menempati posisi yang sangat krusial, sebab gurulah yang melayani murid sebagai contoh hidup dari apa yang kelak bisa dicapainya. Di sini sang guru berada pada posisi yang lebih dekat dengan yang absolut dibandingkan murid. Kenapa? Karena ia mempunyai pengetahuan lebih tentang dunia. Artinya guru lebih berpengalaman daripada peserta didik itu sendiri. Guru mempunyai pengetahuan lebih tentang realitas sehingga mampu bertindak sebagai perantara antar diri anak didik dan diri yang absolut. Maka peran guru di sini adalah menjangkau pengetahuan tentang realitas dan menjadi teladan keluhuran etis. Di sini guru adalah pola panutan bagi murid untuk diikuti baik dalam kehidupan intelektual maupun sosial. Makanya kita sering mendengar bahwa istilah dari guru tersebut adalah yang digugu dan ditiru.
Maka untuk menjalankan fungsinya tersebut secara baik, maka menurut mazhab idealisme, guru harus memiliki beberapa syarat untuk menjadi guru yang ideal. Kriteria guru yang ideal tersebut di dalam filsafat idealisme yaitu mewujudkan budaya dan realitas dalam diri anak didik. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menguasai kepribadian manusia. Kemudian yang ketiga, ahli dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bergaul secara wajar dengan anak didik. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan. Kemudian yang kelima, membangkitkan hasrat anak didik untuk belajar. Artinya selalu memberikan motivasi kepada anak didik. Kemudian yang keenam, di dalam idealisme itu sadar bahwa manfaat secara moral dari pengajaran tersebut. Dan yang ketujuh itu guru harus bisa mengupayakan lahirnya lagi budaya dari setiap generasi. Kemudian aspek yang ketiga tersebut adalah kurikulum. Dalam idealisme, materi pembelajaran itu dapat dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Jika kebenaran adalah ide gagasan, maka kurikulum harus disusun di seputar materi-materi kajian yang bisa mengantarkan anak didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Karena itu, kurikulum bagi penganut idealisme itu menekankan pandangan humanitis. Bagi banyak penganut idealisme, kajian tentang kemanusiaan itu adalah manusia itu sendiri. Kemudian, bagi idealisme, kurikulum itu merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut itu menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khusus dari yang absolut. Kemudian aspek yang keempat itu adalah metodologi pengajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, kata-kata tertulis maupun terucap itu merupakan metode yang digunakan oleh penganut idealisme. Melalui kata-kata inilah ide dan gagasan dapat beralih dari suatu akal pikir menuju akal pikir lainnya. Artinya di sini terjadi transfer ilmunya. Tujuan dari metode ini itu dapat kita rumuskan sebagai penyerapan ide dan gagasan. Nah, metodologi guru di ruang kelas itu seringkali dilihat dalam bentuk lecturing. Jadi dengan pengertian bahwa pengetahuan ditransfer dari guru ke murid. Dengan metode ini guru juga bisa menyelenggarakan diskusi di kelas sehingga guru dan muridnya dapat menangkap ide-ide dan gagasan dari berbagai bacaan yang telah dibaca. Artinya kita dapat memahami bahwa metode pengajaran di dalam pandangan idealisme salah satunya adalah penyampaian melalui uraian kata-kata sehingga materi yang diberikan ke peserta didik itu terkesan verbal dan abstrak. Jadi atas dasar itu maka idealisme rupanya kurang punya gairah untuk melakukan kajian-kajian langsung yang bersentuhan dengan objek fisik. Karena di dalam pandangan idealisme, kegiatan-kegiatan tersebut itu berkaitan dengan bayang-bayang inderawi daripada realitas puncak. Teman-teman semuanya, aspek yang kelima tersebut adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari sebuah kebenaran. Mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran berarti bahwa individu-individu itu pertama sekali harus mengetahui kebenaran tersebut. Jadi pendidikan idealisme ini mempunyai tujuan
yaitu merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan berbuat baik. Artinya di dalam, kalau kita kaitkan dengan konsep Islam, maka dengan tujuan yang lainnya adalah bagaimana membentuk peserta didik tersebut berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan idealisme adalah membentuk anak didik agar menjadi manusia yang sempurna, yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Demikian, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.